Eh, Innovation adalah sebuah inovasi yang mampu menciptakan pasar baru dan mengganggu pasar lama, bahkan bisa menggantikan teknologi atau cara-cara lama yang sudah ada. Inovasi ini biasanya muncul dengan menawarkan produk atau layanan yang lebih sederhana, murah, mudah diakses, dan bisa digunakan oleh banyak orang, terutama mereka yang sebelumnya belum terjangkau oleh produk lama. Lama-kelamaan, inovasi ini berkembang dan akhirnya membuat banyak orang beralih dari produk lama ke produk baru tersebut. Bagaimana sih disruptive innovation ini itu terjadi? Nah, awalnya, inovasi disruptif ini seringkali dianggap remeh atau tidak penting oleh perusahaan besar yang sudah mapan. Nah, inovasi ini tuh biasanya masuk ke pasar yang kecil atau melayani konsumen yang selama ini diabaikan. Namun, seiring waktu, produk atau layanan baru ini semakin membaik dan mulai menarik perhatian pasar yang lebih luas. Akhirnya, produk lama jadi ditinggalkan karena produk baru ini lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Filosofi dan sejarah disruptive innovation itu bagaimana sih? Nah, istilah disruptive innovation pertama kali ini itu diperkenalkan oleh Clayton M. Christensen, seorang profesor di Harvard, lewat artikel dan bukunya yang berjudul The Innovator's Dilemma. Nah, Christensen ini tuh menjelaskan bahwa inovasi disruptif bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal mengubah cara berpikir, struktur biaya, budaya, bahkan ideologi dalam bisnis. Misalnya, dulu semua perusahaan ingin memiliki aset sendiri, tapi sekarang lebih banyak yang memilih kolaborasi dan berbagi sumber daya atau juga sharing. Contoh descriptive innovation. Nah, Wikipedia menggantikan ensiklopedia cetak yang dulu mahal dan sulit diakses. Sekarang informasi bisa didapat gratis dan mudah. Nah, Ford Model T membuat mobil jadi murah dan bisa dibeli banyak orang, sehingga menggantikan kereta kuda. Komputer pribadi atau PC menggantikan komputer besar atau mainframe yang dulu mahal dan hanya bisa dipakai perusahaan besar. Nah, contoh-contoh descriptive innovation yaitu awalnya dianggap remeh atau tidak penting oleh pemain lama di industri, mulai dari pasar kecil ataupun konsumen yang sebelumnya tidak dilayani. Lama-lama akhirnya berkembang dan akhirnya mengambil alih pasar utama. Kemudian ada pun dampak descriptive innovation. Yang pertama itu dampak positifnya. Nah, barang atau jasa jadi lebih murah, mudah didapat, dan lebih banyak orang yang bisa menikmatinya. Kemudian dampak negatifnya itu banyak perusahaan lama yang tidak bisa bersaing akhirnya tutup, sehingga bisa menimbulkan pengangguran karena banyak orang kehilangan pekerjaannya. Teman-teman, pernah gak sih kalian mikir bagaimana cara kita naik ojek di zaman dulu? Sebelum adanya Gojek, layanan ojek di Indonesia itu serba manual. Kita harus datang ke pangkalan ojek, nawar tarif secara langsung, dan ya gak ada jaminan keamanan atau kenyamanan. Tapi sekarang, tinggal buka HP, klik aplikasi, dan ojek datang ke tempat kita, semudah itu. Nah, perubahan besar inilah yang disebut sebagai disruptive innovation. Dan Gojek adalah salah satu contoh terbaik di Indonesia. Sebelum Gojek muncul, ojek hanyalah transportasi jalan terakhir. Hanya bisa didapat di pangkalan, tanpa tarif tetap dan tanpa sistem pemesanan. Banyak yang orang akhirnya enggan menggunakan ojek karena repot, tidak aman, atau dianggap tidak praktis. Artinya, ada pasar-pasar yang belum tergarap. Inilah celah yang dimanfaatkan oleh Gojek. Gojek akhirnya hadir dengan membawa solusi, sebuah aplikasi mobile yang membuat semua proses jadi simpel. Lewat satu aplikasi, kita bisa memesan ojek dengan lokasi jemput fleksibel, mengetahui tarif pasti dan transparan, bayar secara digital tanpa ribet, bahkan bisa memberi rating ke driver. Awalnya, Gojek menyasar dua segmen utama, seperti pasar bawah, yaitu para pengemudi ojek yang belum tersentuh digitalisasi, dan non-consumer, orang-orang yang sebelumnya tidak pernah menggunakan ojek karena tidak merasa aman dan nyaman. Dari sinilah Gojek mulai mendisrupsi pasar. Hasilnya, industri ojek berubah total. Ojek konvensional mulai beralih ke platform online, lalu Gojek berkembang tidak hanya sekedar ojek. Muncul layanan seperti GoFood, GoPay, GoSend, dan lainnya. Dari transportasi, Gojek membentuk sebuah ekosistem digital yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan karena model bisnis ini baru, pemerintah pun harus ikut menyesuaikan regulasi.
Tidak lama kemudian, muncul juga pesaing-pesaing baru seperti Grab dan Taksi, menandakan bahwa pasar ini sangat potensial. Karena kalau dilihat Gojek memenuhi hampir semua ciri inovatif disruptif. Awalnya melayani pasar bawah yang belum dilirik oleh perusahaan besar menggunakan teknologi baru, yaitu aplikasi berbasis GPS dan sistem pembayaran digital, meningkatkan aksesibilitas. Siapa saja bisa pesan Gojek dari mana saja, menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi dengan tarif lebih murah dan transparan. Dan yang paling penting, Gojek memberi solusi nyata untuk masalah nyata. Gojek bukan hanya sekedar perusahaan transportasi, tapi adalah simbol disrupsi positif. Dia mengajarkan kita bahwa dengan teknologi empati terhadap pasar dan keberanian untuk berbeda, kita bisa mengubah industri yang tampaknya stagnan menjadi jauh lebih baik. Inilah kekuatan disruptive innovation. Bukan menghancurkan pasar, tapi membangun pasar yang lebih inklusif, efisien, dan relevan pada zaman. Baik, itu saya bisa saya jelaskan.